Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang refleksi, di mana pekan lalu kita sudah membahas mengenai translasi. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita. Intinya yaitu bagaimana kita bisa memahami refleksi, dan di sini kita akan juga menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan refleksi. Nah, ini adalah definisi refleksi, yaitu memindahkan suatu titik. Jadi sama dengan translasi, dia juga memindahkan suatu titik. Tapi bedanya di refleksi ini, kita memiliki patokan. Ya, patokannya itu adalah cermin ya. Jadi misalkan ada sumbu X dan sumbu Y, anggap ini sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, ketika titiknya ada di sini, misalkan titik A, kalau dia direfleksikan pada sumbu X, maka titiknya ada di bagian bawah ya, aksen ya. Nah, itu penjelasannya. Jadi panjang titik A ke sumbu X itu akan sama dengan titik atau bayangan titik A ke sumbu X juga. Ini sama ya. Nah, ini bentuk bangun yang direfleksikan pada sumbu Y ya. Jadi dia sama, panjang A ke sumbu Y ini sama dengan panjang bayangan titik A ke sumbu Y. Begitu pula pada titik C, B, itu akan sama panjang dengan bayangannya. Nah, ini contoh, ada titik P, X, Y, maka titik bayangan yang di bawah ini, titik P, jika direfleksikan pada sumbu X ya, sumbu X, maka dia titik bayangannya ada di bawah, dimana X itu tetap positif dan Y itu adalah negatif, sehingga ketika ada suatu titik X, Y dengan refleksi pada sumbu X, maka bayangan titiknya X tetap positif, Y yang negatif ya. Y yang negatif. Bagaimana kalau dia pada sumbu X ya, pada sumbu ini sumbu X ya, pada sumbu Y. Nah, kalau dia pada sumbu Y itu nanti P nya atau P aksennya ya, yang negatif adalah X, negatif X, Y ya. Itu diingat. Kalau dia sumbu
pada sumbu X, maka yang Y nya yang negatif. Kalau pada sumbu Y, X nya yang negatif ya. Nah, ini bisa dilihat bentuk umum atau rumusnya. Kalau dia pada sumbu X, yang negatif adalah Y. Untuk sumbu Y, yang negatif adalah yang X ya. X sama dengan Y sama dengan X, maka dibalik. Kalau dia Y sama dengan X itu dibalik ya. Ketika ada titik X, Y, maka dia menjadi Y, X. Begitu pula pada Y sama dengan negatif X, X sama dengan H, dan Y sama dengan X ya. Tinggal dimasukkan ya, masukkan nanti nilainya. Nah, contoh, tentukan koordinat bayangan titik A 2, negatif 3. Nah, bagian A itu yang ditanyakan adalah pada sumbu X, bagian B pada sumbu Y ya. Bagaimana ketika titik A ini direfleksikan pada sumbu X dan sumbu Y? Kita jawab bagian A dulu. Nah, ini rumusnya ya. Kalau dia ada titik misalkan ada titik B, X, Y, maka B aksen sama dengan X, negatif Y. Nah, soalnya titik A sama dengan 2, negatif 3 ya. Ini 2, negatif 3, maka langsung yang Y yang menjadi negatif ditambahkan negatif, sehingga di sini ya, min negatif. Jadi min kali negatif positif, sehingga hasilnya adalah 2,3. Nah, bagian B kalau dia pada sumbu Y ya, maka itu hasil bayangannya ketika ada ini ya, ada titik B, X, Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y, sehingga di sini titik A itu sama dengan bayangan titik A nya yang negatif adalah X nya, sehingga negatif 2, negatif 3, yang Y tetap negatif ya, tidak diubah tandanya ya. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Bayangan titik A plus 2B, 3A min 3B ya, oleh translasi 3A dan B adalah titik atau bayangan titik A nya menghasilkan bayangan titik A itu adalah 16, negatif 2. Yang ditanyakan adalah titik A, kemudian yang bagian B bayangan titik A ketika direfleksikan pada sumbu X, bagian C nilai A dan B nya, dan bagian D nya. Yang ditanyakan adalah B, 2A plus 1. Nah, kita jawab dulu bagian A. Di sini kita data dulu A plus 2B. Jadi ini A plus 2B ini ya.
ditambah 3A ya, tambah 3A. 3A itu diambil di transaksinya ya. Kemudian 3A min 3B tambah B ya, yang B nya ya yang diambil juga. Nah, sama dengan 16 hasil bayangannya dan negatif 2, sehingga kita eliminasi ya, kita eliminasi yang bisa dieliminasi nanti. Jadi kita jumlahkan, didapatlah hasil ini 4A plus 2B sama dengan 16. Kemudian yang kedua 3A min 2B sama dengan negatif 2 ya, setelah dijumlahkan. Nah, sehingga di sini bisa kita eliminasi B dengan penjumlahan, sehingga 4 tambah 3 sama dengan 7 ya, dan 16 tambah negatif 2 sama dengan 14, sehingga hasilnya adalah hanya 2. Ini kita substitusi nilai A, substitusi nilai A sama dengan 2 pada ini persamaan 1 ya. Ini persamaan 1, ini yang kedua. Nah, dapat nilai B nya sama dengan 4 ya, sehingga titiknya kita masukkan di sini titik AA plus 2B, kita ganti A nya menjadi 2 ya, ini A nya menjadi 2 dan B nya menjadi 4. Kita kali, hasilnya 2 tambah 8 6 min 12, hasilnya 10, negatif 6. Jadi inilah titik A. Kemudian yang bagian B ya, bagian B itu tadi ketika ada titik direfleksikan pada sumbu X, yang negatif adalah, jadi bayangannya adalah X, negatif Y ya. Nah, sehingga yang Y ini adalah ya 6 dan X itu adalah 10 ya, Y nya adalah negatif 6. Nah, sehingga hasil bayangannya adalah 10 tetap, 6 nya menjadi, yang negatif 6 nya menjadi 6. Inilah hasilnya 10,6. Kemudian bagian C nilai A dan B sudah kita dapat tadi, A nya 2 dan B nya 4. Untuk bagian D, B, 2A plus 1 ya, B nya 4 ya. Kemudian 2A plus 1 kita masukkan nilai A atau ganti nilai A menjadi 2 kali 2 plus 1, hasilnya 5 pada sumbu Y ya. Jika direfleksikan pada sumbu Y itu yang negatif adalah X, yang negatif adalah X, sehingga ini X, ini Y ya, sehingga negatifnya, yang negatif adalah negatif yang 4 ini menjadi negatif 4,5. Nah, itu penjelasan kita kali ini ya, semoga bisa dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.